Karena ternyata guru itu tidak cuma saya, ternyata saya malah banyak ilmunya dari mereka. Mereka murid-murid saya itu ketika kita sekarang belajar tentang olahan khas daerah. Karena ada nabati, ada hewani. Cari nabati. Kita kan literasinya terbatas untuk Pangkalan Bun, untuk Kalteng. Akhirnya mereka yang nyari menggali dari mana-mana. Ada yang dari Yayorin, ada dari kakek neneknya, ada dari tetangganya. Terus ada yang dari di kebun-kebun. Itu mereka tuliskan, dipresentasikan. Yang kita nggak tahu malah jadi mereka guruin kita. Tapi kita jadi yang dia tahu, kita juga tahu. Salam literasi. Integrasi literasi dalam pembelajaran. Sobat literasi, mata pelajaran di sekolah itu bisa sekali diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Siswa pun juga bisa dikenalkan dengan sumber pembelajaran lain selain di kelas, selain buku, selain guru. Di samping saya sudah ada seorang guru yang sudah melakukan integrasi literasi pembelajaran, mendorong siswanya untuk mencari sumber belajar lain di kelas. Ini adalah Ibu Andri Mangestiwi. Beliau adalah guru mata pelajaran prakarya dan wirausaha di SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Apa kabar Bu Andri? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Gimana Bu Andri? Sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang karena sedang diamanai jadi kurikulum, bagian kurikulum, jadi ini lagi persiapan untuk penilaian akhir semester, awal Desember ini tanggal 1 insya Allah. Kemudian ini lagi dalam kegiatan pelatihan keterbacaan ya. Itu kemudian lagi sebentar, persiapan. kurikulum itu maksudnya wakil kepala sekolah? Ya, saya wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya. Tadi juga katanya ketua MGMP ini ya? Iya. PKWU ya? Iya. Di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat, oke. Jadi kesibukannya itu Bu ya, sekarang sedang menyiapkan itu ya. Nah Ibu, mengenai antusiasme siswa dulu gitu ya, mengenai mata pelajaran itu bagaimana Bu? Ini kan mata pelajaran dulu awalnya dari ini ya, dari muatan lokal ya. Nah dulu kesannya muatan lokal itu ya karena khas daerah gitu kan. Bedanya apa sih antara muatan lokal dengan PKWU ini? Kalau muatan lokal itu, sepengetahuan saya, itu adalah menggali tentang apapun tentang kearifan lokal. Kalau untuk Kalimantan Tengah itu ada SK Gubernur yang mengangkat kearifan lokal, ada 12 item sebenarnya. Itu dari bahasa, dari dari seninya, kemudian dari makanannya, ada 12. Saya agak lupa, tapi ada itu SK Gubernurnya. Kemudian tahun 2013, mulai kurikulum 2013, Mulok ini sepertinya dikembangkan menjadi mapel dengan nama lain, tapi ada tambahan di kewirausahanya yaitu menjadi PKWU. Basicnya tetap aja Mulok karena di situ mengangkat tentang kearifan lokal, tapi bagaimana itu dikemas sehingga bisa menjadi wirausaha. Karena kalau saya baca dari dasarnya itu sekarang ini dunia kerja kan semakin susah ya. Jadi harapannya adalah walaupun anak SMA ya, dia punya bekal untuk bisa membuka usahanya sendiri. Jadi dia bisa berdiri di kakinya sendiri, walaupun tetap harapannya kalau SMA ya tetap melanjutkan kuliah ya. Tapi apa sih salahnya kalau tidak kalau dia dibekali dengan wirausaha. Seperti itu saya memahaminya. Jadi memang istilahnya PKWU itu membekali siswa keterampilan yang didorong untuk pada akhirnya dia bisa berwirausaha ya. Ya, berwirausaha. Baik sebelum maupun setelah lulus. Ya. Betul. Nah, itu bidangnya apa aja Bu di PKWU ini? Kalau sesuai dengan silabusnya kita ada 4 aspek, yaitu kerajinan, budidaya, kemudian olahan, satu lagi adalah grafis, desain grafis ya. Ya, seperti itu aja. Cuma setiap sekolah bebas mengembangkan mana aspek yang mau dipilih. Karena itu ada 4 aspek, mana potensialnya. Kalau saya sih sebenarnya sudah menerapkan bahwa anaknya maunya kemana. Saya biasanya dari awal sudah saya jelaskan bahwa kita ada 4 aspek. Kalian nanti
bisa milih dua aspek, aspek pertama di semester 1, aspek kedua semester 2, kalian milih mana yang kalian sukai, karena kalau belajar tidak tanpa disukai yang pasti galau, apalagi itu pembelajaran yang mungkin santai sih sebenarnya, santai, bisa dianggap santai, tapi ada beberapa anak yang kesantaian itu untuk anak-anak pembelajar menjadi boring. Nah itu gimana caranya biar anak yang memang tipe akademik tetap dia tidak boring, untuk anak-anak yang dalam artian ada kecenderungan menikmati masa kebebasannya juga dia tetap dapat ilmu di situ. Jadi harus memilih sendiri. Harus memilih. Tapi itu satu guru berarti harus menguasai 4 bidang atau bagaimana? Kalau kita sih kalau menanti terpaksa, kalau saya jujur karena basic saya biologi, saya selalu mencoba tetap kita arahkan walaupun kita itu, tapi ada Q-nya. Kalau grafis ini Ibu nggak bisa, tapi nanti kita akan coba panggilkan tim ahlinya. Kita kan ada alumni, orang tua, sisa kita pakai guru seperti itu. Jadi melibatkan orang dari luar juga akhirnya ya? Pasti melibatkan karena kekurangan orang dari itu, tadi kekurangan sekolah. Iya. Cuma dari dulu ketika kita mengajarkan mulok, dasarnya jelas. Ketika saya bukan orang asli situ, saya nggak punya basic situ, tapi kemudian kita bisa, karena ternyata guru itu tidak cuma saya, ternyata saya malah banyak ilmunya dari mereka. Mereka murid-murid saya itu ketika kita sekarang belajar tentang olahan khas daerah. Karena ada nabati, ada hewani. Cari nabati, kita kan literasinya terbatas untuk Pangkalan Bun, untuk Kalteng. Akhirnya mereka yang nyari menggali dari mana-mana. Ada yang dari Yayorin, ada dari kakek neneknya, ada dari tetangganya. Terus ada yang dari di kebun-kebun. Itu mereka tuliskan, dipresentasikan, yang kita nggak tahu malah jadi mereka guruin kita. Tapi kita jadi yang dia tahu, kita juga tahu. Jadi Ibu mendorong siswa untuk mencari sumber lain Bu ya. Betul. Pembelajaran itu nggak menyulitkan Bu? Kalau saya bilang enggak sih, karena mereka menikmati. Apalagi kalau sudah masalah wirausaha, itu pasti mereka senang. Dan yang paling heboh itu ketika mereka bisa menemukan ternyata pedagang yang terang bulang, pentol tahu, bakso kecil-kecil itu, mereka setelah dari dapat wawancara yang di samping Puskesmas Arut Selatan itu, penghasilan sehari minimal 400.000. Bayangkan loh, gaji pegawai 3-4 jutaan. 400.000 itu kali 20 hari aja sudah 8 juta. kalah. Iya. Jadi mereka sekarang tuh yang, Bu, ternyata potensial sekali seperti itu. Saya ingin jadi tukang pentol aja. Nah, enggak juga, tapi kan dengan inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan ternyata memang benar, alumni-alumni kita sekarang ada yang membuka kafe mungkin terbesar di Pangkalan Bun. Itu juga kayaknya terinspirasi. Itu alumni dari SMA 1. SMA 1 Pangkalan Bun. IKC namanya kafenya. Iya, itu luar biasa. Suka datang ke sana berarti ya? Saya enggak sih, tapi siswa-siswa. Seperti itu. Itu kita biasanya datangkannya kalau dia menjadi guru untuk adik-adik kelasnya. Ini kan ada kekhawatiran ya di sebagian guru ketika siswa dilepas untuk mencari sumber belajar lain selain di kelas, itu mungkin akan menyulitkan mereka. Misalnya ada mata pelajaran yang terlewat gitu kan, atau ada KKM yang nggak bisa terkejar gitu kan. Itu kekhawatiran itu beralasan nggak sih sebenarnya? Kalau untuk PKBU saya rasa nggak ada sama sekali, mungkin karena dia tidak masuk pembelajaran, tidak di UNBK kan kalau itu ya. Gitu ya. Jadi kita nggak ada beban moral, anak juga nggak ada beban moral. Memang masuk. Tapi kan ada di rapot kan? Ada di rapot. Cuma itu kan nilainya banyak Mas, dari keterampilan, dari tugas-tugasnya, dan dari itu. Kemudian tidak mengganggu saya rasa. Anda wawancaranya kan sambil jalan. Mereka sambil browsing, HP, WA, mereka sambil jajan, sambil ngomong, karena kalau wawancara pasti dapatnya mereka ngomongnya malah nggak punya itu. Pedagang-pedagang ada beberapa yang, alah hasil saya cuma sedikit, cuma seini. Tapi ketika mereka sambil makan, ini beberapa tahun ya kita, kalau mereka tuh ngaku wawancara, hasilnya nggak valid. Tapi kalau mereka sambil makan, ngobrol, hasilnya maksimal. Dapat semua tuh ya. Betul. Jadi nggak perlu itu bicara yang apa, luar saya mau biasa. wawancara gitu ya. Nggak. Itu yang diajarkan ke siswa untuk menggali ini ya, informasi dari orang. Tapi itu pakai pengalaman juga Mas, karena dulu saya suruh maksudnya kita minta mereka atas nama sekolah, tapi hasilnya nggak valid. Akhirnya udah untuk tahun berikutnya, semester berikutnya jangan dong, seperti itu. Tapi kan pedagangnya juga dikasih tahu kan, ini bahwa pembicaraan ini bisa dijadiin
pelajaran di kelas gitu ya? Setelah Enggak juga? selesai. Oh, Setelah selesai. Jadi ada yang cerita gini, Bapak tahu enggak tadi direkam loh. Oh iya Kak, iya untuk direkam apa? itu? Kadang direkam. Ada sebenarnya terus kita bebaskan. Mereka mau tulis atau nggak usah ditulis atau direkam. Ada yang merekam. Bahkan ditampilkan disuarakan di teman-temannya itu luar biasa. Jadi mereka sangat ketawa semua, bareng semua mendengar jawaban-jawaban itu dengan bahasa-bahasa yang ya seperti itulah. Kalau saya Selain ke pedagang kemana lagi tuh biasanya Bu? Itu kan sesuai tergantung dengan mata topiknya ya, pelajarannya ya? Oh, tergantung tergantung topiknya. topiknya. Oke. Kalau keterampilan, kalau kita kerajinan itu kan gali kearifan lokal. Kita pernah bikin itu apa tas dari batik khas Kalteng, tapi dari kain percanya. Kita Kain kan perca. tetap coba yang ramah lingkungan kayak gitu kain percanya. Tapi saya minta gali apa sih simbol-simbol batik yang tertera di Kalteng itu karena ternyata bukunya belum ada yang valid tentang itu. Jadi nggak sekedar bikin batik, tapi cari ini Selalu, ya, nilai. iya, warna-warna asli itu, warna merah itu artinya apa untuk Kalteng? Kuning apa, hijau apa? Karena kalau Kalteng kan warnanya terang-terang. Saya aja jadi orang Jawa, kok batik Kalteng, pertama saya bilang norak ya, karena warnanya jreng-jreng, karena orang Jawa biasanya kan agak Kalem. coklat, kayak gitu. Tapi ternyata setelah kita tahu simbolik-simboliknya, dan jujur taunya dari mana? Dari siswa. Siswa dari mana? Ya dari orang tuanya, ya dari tanya-tanya, dari ya. apa itu pengrajin batik. Tapi di sana nggak ada pengrajin sih Mas. Adanya cuma itu, apa itu namanya, mereka gambar motif nanti dikirim ke Jawa. Habis itu baru itu. Dari Jawa diolah, bahannya dilempar lagi ke sana Nah, gitu iya, untuk diolah seperti gitu itu. ya. Kalau untuk anunya sendiri belum ada gitu. Oh, belum ada Ya ya. kan bahan-bahan guna terbatas itu kita dapat topik yang luar biasa. Ini simbol batik yang gini, ini kepala naga artinya apa, pohon kaharingan artinya apa. Itu luar biasa. Dan itu nanti setelah mereka dapat di lapangan, mereka presentasi di ini ya, di kelas Pasti gitu presentasi. ya. Iya, kita kasih waktu presentasi. Dan nggak ganggu waktu belajar sama sekali kan mereka sambil jalan luar. Dan itu bagi kelompok kan. Ini kelompok ini yang menggali warna, ini kelompok ini yang menggali makna simbol-simbolnya. Ini yang nyari apa itu nanti yang ini kalau mau jualan ini harganya berapa. Terus nanti berkolaborasi, mereka kan semua dapat. Kalau semua wawancara itu ya nggak akan selesai. Saya membayangkan bahwa itu sebuah ketika mereka dari lapangan, mereka tugas kelompok, diskusi di kelas, saya membayangkan tuh sangat ini ya, sangat antusias Rame. anak Kalau itu. ada foto-fotonya tuh pokoknya nggak pernah ada kalau kelas saya pasti rame. Enggak itu. Jadi kadang-kadang diusir sama kalau ada ulangan, Bu Andri nanti ada kelas bisa bela saya, Ibu bisalah di lab kayak gitu. Karena biasanya heboh Atau di kebun banget, gitu. iya heboh banget, iya heboh sekali. Iya, jadi Itu awal. Terus nanti ada praktek. Kan kalau PKWU pasti ada prakteknya. Terus habis praktek hasilnya itu pasti kita jual. dijual Ya. ke Kalau makanan dijual ke tamannya, kita ada temannya. ada Jumat kan di situ Jumat bersih itu di situ isinya hari Jumat itu olahraga, habis itu bersih-bersih makan bersama. Nah pada saat makan bersama mereka jualan. Tapi sebelum itu jualan, mereka kan produknya itu sudah praktek duluan di kelas. Sebentar, jualannya itu individu atau kelompok? Bisa kelompok, bisa individu tergantung. Jadi biasanya kelompok dulu, tapi ketika kelompok itu ada kan yang passionnya memang suka jualan, ada yang enggak. Nah kalau kelompok itu pernah laris, ada satu yang paling bisa, dia akan melanjutkan. Gitu. Nah ini yang Meskipun udah nggak ada mata pelajaran itu lagi ya. betul, karena untungnya lumayan. Untungnya Apalagi lumayan. ini yang sebelum COVID ini yang lagi tren-trennya kerupuk basah. Itu anak yang bikin, sudah belajar bikinnya, tapi yang melanjutkan cuma satu orang. Ini guru-guru pun pesannya di situ, Oh, gitu. karena enak banget. Jadi dan itu guru rame. juga nggak, dan sekolah juga nggak melarang siswa untuk berjualan gitu ya. Oke. Enggak. Paling kantin sama koperasi mereka memberi waktu khusus. Jadi tolong dong jangan jualannya setiap hari. Cuma ya itu kita cuma jadikan masukan. Anak-anak kan lebih pintar daripada kita. Mereka Iya. jualannya lewat WA, biasanya delivery order. Jadi pesannya pakai betul, WA, terus betul, nanti betul. dianterin Diantar. kayak gitu ke kelas-kelas. Tapi mereka berarti juga bisa naruh dagangan di koperasi sama di boleh, gitu di kantin boleh ya. silahkan. Cuma memang untungnya lebih sedikit kan, berkurang sekitar kalau di sana minimal pengambilan itu kan Rp500. Kalau misal dari tempatnya 4.000 di kantin nanti dijualnya 5.000. Kalau kita bisa jual langsung kan dia dapat 1.000 gitu. Kayak gitu sih. Nah ini sekolah juga ada semacam galeri nggak? Jadi kan ada koperasi, ada kantin, mungkin ada tempat misalnya barang kerajinan gitu kan, itu kan nggak mungkin ditaruh di koperasi di kantin gitu ya. Mungkin ada galeri nggak yang Kita buat memang ada ruang promosi namanya. ruang promosi. Cuma itu kan setiap tahun penuh banget ya Mas ya. Jadi kita benar-benar pilih sih sebenarnya. Tapi itu kalau dijual
Ada yang untuk pameran nanti kalau laku dijual, tergantung permintaan. Kalau Permintaan. memang ada yang tertarik silahkan. Tapi kalau anak itu bikinnya bagus banget, orang tuanya mau, kita nggak akan bisa nyuruh itu untuk sekolah. Kalau anak itu ikhlas silahkan untuk sekolah, kalau enggak ya dibawa pulang karena itu kebanggaannya. Kemarin terakhir kita masuk angkatan ya 4 atau 5 tahun yang lalu, itu main ke rumahnya dan nggak sengaja karena dia buka restoran baru itu dia dipajang ibu masih ingat gitu. nggak ini, makanya saya nggak mau kasih ke sekolah kan bagus. Itu kan luar biasa. Iya. Itu dan itu kebanggaan ternyata bagi dia. Sekolah mendorong juga gak agar siswa memasarkan hasil kerajinannya atau hasil produknya itu ke ini untuk dijual misalnya ke toko atau ke biasanya di daerah ada namanya Dekranasda gitu ya? Belum. Enggak ya? Enggak, Tetap dan nggak ada itu. pemasaran masih di sekolah aja ya? Kalau yang kerajinan itu yang pernah dibikin anak itu tas batik itu dipakai untuk gini. Tas batik itu memang batik. Terus habis itu dikasih simbol SMA 1. Seperti Di itu. sablon? Ya, bukan. Kan ada itu. Bed SMA 1 bed, tapi yang tinggal dijahit ada gitu ya? apa itu namanya bordirnya itu loh. Bordir. Nah, itu kata anak-anak OSIS, itu mau jadikan usaha ini sebenarnya maunya tahun ini mulai ini. Oh, usaha OSIS ya? Okay. Jadi bikin tas bekal, tapi batik itu kasih simbol itu. Setiap hari Jumat makan bersama itu nggak boleh bawa tas yang dari Tupperware dari apa, tapi bikinan sendiri. Gitu. Seperti itu. Kalau yang nggak mau bikin sendiri bisa beli di OSIS. Ceritanya sih seperti itu. Yang terakhir tapi terus kena COVID tank, kayak gitu. Nah, ini di pandemi ini sekolahnya ini ya nggak ada tatap muka ya? Nggak ada. Nggak ada ya, Nggak ada. karena zona merah ya. Nah, itu gimana pembelajarannya tuh? Apakah siswa masih didorong juga untuk mencari narasumber di luar sementara mereka juga mestinya kan di rumah terus gitu? Yang ini anak-anak yang minta kerajinannya bikin sabun. Bikin Kita nolak sabun. loh. Sebenarnya saya ada dilema karena kearifan lokalnya agak berkurang. Cuma kita arahkannya kalau bisa bukan bikin sabun, mohon maaf. Jadi mengukir sabun. Mengukir sabun. Mengukir sabun, tujuan anak-anak itu ternyata keren banget. Ibu sekarang itu kan gerakan cuci tangan. Cuma anak-anak itu namanya anak-anak terutama tujuan mereka mungkin anak-anak SD, TK kayak gitu. Mereka kan nggak tertarik cuci tangan kalau seperti itu. Boleh nggak Bu kerajinannya yang simpel aja, bikin sabun, diukir, tapi nanti kalau hasilnya ada taruh di SD. Kalau kita masuk sekolah taruh di SD itu, jadi anak-anak kan tertarik dengan hasil-hasil karya yang warna-warni itu aja. Jadi sabunnya dibeli di rencananya, baru rencana. Ini sudah ada hasilnya. Cuma kan kita belum bisa tawarkan ke sekolah-sekolah juga, seperti itu. Itu sebagai cendera mata atau bisa dipakai? Bisa dipakai. Dia kan diukir terus nanti taruh di wastafel. Ya itu, tapi kan paling enggak kan tertarik dulu anak-anak. Katanya gitu sih itu. Karena kita juga kemarin kan bingung mau masuk apa, tapi ternyata ada anak ide seperti itu kan kita. Kalian mau milih apa? Kerajinan, budidaya nggak mungkin Bu. Olahan kayak apa Bu? Nyicipinnya. Nah akhirnya mereka gitu. Ini kaitkan dengan COVID. Mereka pikir ya udah Bu, paling mudah itu, tapi tetap kerajinnya masuk. Kalau bisa ukirannya tetap ada tema Kalimantannya lah, misal kayak gitu. Nah, itu ada kan, sih fotonya. yang itu belum berjalan ya, yang sudah berjalan gimana? Kalau yang ini memang kan kita satu semester satu aspek aja kerajinan. Oh, satu semester aja? Iya, satu aspek. Satu jenjang kelas 10? 10 kan 2 semester. 2 semester. Ya, misal aspek semester ini kan aspek kerajinan, berarti semester 2 kita nanti akan ganti aspek. Nah, ini saya belum pikirkan lagi, nanti tergantung anaknya mau apa, harapannya sih sudah masuk. Karena mereka pengen banget ke olahan. Ya, mereka kan tuh lebih suka ke olahan. Ya, harapannya kan Januari masuk, mereka sudah pingin banget olahan. Karena kakak kelasnya itu dapat uang banyaknya lebih ke olahan. Apa yang diolah itu? Biasanya khas Kalteng, tergantung kalau memang nanti kalau kelas 10 itu nabati. Nabati itu biasanya kita tuh di sana tuh kan yang khas Manggala. Walaupun itu bukan khas lagi, kalau Manggala itu kan seluruh Indonesia ya, singkong ya Manggala itu. Itu tapi diolah jadi kasan gitu, kemudian pisang, nanas seperti itu dijual ke teman-temannya, pisang keju tapi yang dengan modifikasi macam-macam seperti itu. Kelompok. Tetap kelompok duluan. Dan itu kan nggak diarahin misalnya untuk memproduksi makanan khas Kalimantan Tengah atau Pangkalan Bun gitu? Diarahkan, tapi kita tuh misal kalian milih apa aspeknya, semester 1 kerajinan, semester 2 mau apa olahannya, tapi kan di silabusnya jelas kalau semester 2 kelas 10 itu kan nabati, nanti kalau di semester berikutnya di kelas 11 kalau nggak salah hewani itu. Nah kalau hewani itu biasanya anak-anak cenderungnya ke ikan. Ke ikan. Ikan khas sana.
karena Pangkalan Bumi itu jauh dari laut deh. sungainya gede, Mas. Nah, Ikannya biasanya ikan sungai, Oh, ikan haruan, sungai. yang terkenal haruan. Mereka haruan Apa sih kayak teri-teri itu? gabus, Oh, ikan gabus. gabus. Oh. Itu yang tren banget di sana. Itu jadi olahan ini, apa, Itu jadi disemur? bakso, Oh, bakso. nugget. Itu kan anak-anak selera anak muda semua itu. Oh, di sana ya. Burger. Burger. Kemudian mereka promosinya bahwa haruan itu kan ada anti kankernya, ada itu aja seperti itu sih iya, yang pernah khasiatnya kita ya. Biasanya paling laris sih bakso sama nuggetnya. Kalau untuk anak-anak sudah ditusukin itu dijual 5 ribuan. Kalau 1-2 ribu atau 1.000 tergantung sih mereka modalnya berapa. Nanti kan ada hitungannya di situ, makanya ekonominya jalan. Terus kita biasanya masukkan juga biologi. Kalian harus ke pasar dan itu pengalaman kalau mereka ke pasar itu luar biasa. Mereka tuh bisa tertawa lucu gara-gara cuma pengalaman mereka ke pasar, karena anak-anak tuh ternyata jarang banget yang ke pasar ya. Biasanya gitu ya? ibu bapaknya. Jadi kalau sudah pembelajaran seperti itu setiap kelompok, karena misalnya ada 5 kelompok itu yang praktek itu nggak mungkin 5-5-nya nggak akan maksimal, paling cuma 2 kelompok dalam hari itu. Tapi sebelum praktek mereka kan harus mencari sumber-sumber ikan yang pas untuk bikin nugget tuh yang mana. Kemudian ikan jenis ini tuh hidupnya di mana. Itu biasanya saya minta referensi jenis ikannya apa. Jelaskan itu jualnya harga berapa. Kenapa manfaatnya untuk apa. Itu kan sudah, kalau saya pikir itu sudah nggak sengaja itu belajar biologi. Belajar tentang apa itu lingkungan juga. Kenapa ikan haruan sekarang semakin mahal seperti ada itu. transaksi finansialnya juga ya. Nah, Bu, ini kan kalau tadi cerita itu di pembelajaran Ibu berarti kan siswa itu didorong untuk keluar ya. Sebenarnya secara struktur kurikulum memang seperti itu apa enggak? Maksudnya Itu siswa kan kalau pelajaran ini harus keluar sekolah gitu untuk wawancara, untuk melihat langsung pasar misalnya. kalau di struktur kurikulum kan ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Itu masuk di tugas yang mandiri itu ya. Tapi itu kan tidak mengurangi jam belajar. Kalau misal prakteknya mau, kan kita 5 hari kerja ya, mereka kan bisa main hari Sabtu Minggunya. Kalau enggak pulang sekolah, karena sekolah kami itu di pusat kota, dekat dengan pasar. Pulang sekolah bisa sambil mampir. Jadi memang misalnya itu kalau berapa jam pelajaran tuh kalau 1 minggu? 2 jam aja. 2 jam aja. 2 jam Berarti 2 saja. jam itu memang alokasinya di kelas ya? 2 jam di kelas. Di kelas, di dalam kelas. Iya, di Enggak, kelas. misalnya diarahkan misalnya 1 jam di kelas, 1 jam lagi teori di Nggak pasar cukup. gitu. Kalau ngumpulkan anak-anak aja setengah jam mah. Berarti ketika mereka praktek di luar gitu ya, itu di luar jam pelajaran gitu ya? Di luar jam Itu nggak belajar. membebani mereka itu? Main Mas Malah mereka. seneng mereka ya? Seneng banget. Kan main yang belajar, walaupun mereka merasa nggak itu orang mereka kami suruh coba cari alternatif kan, karena pas hari itu ikan haruan ada tahun kapan itu ikan haruan pas mahal-mahalnya sampai 80.000 kalau saya nggak salah. Memang lagi nggak tahu kenapa ada kecil-kecil 80.000. Ya udah coba cari alternatif, cari yang ikan laut yang tenggiri aja nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu, cari di pasar. Apa mereka malah ke pantai? Alasannya itu, tapi memang dapat ikannya, dapat lebih segar, alasannya seperti itu. Tapi kan mereka sambil nggak ada. Kalau saya bilang untuk anak-anak SMA dengan apa itu namanya, dengan fisik mereka yang seperti itu, rasa ingin tahu yang seperti itu, ada sih 1-2 yang nggak diizinkan orang tuanya ya. Tapi kalau yang jauh, kalau yang cuma ke pasar, semua orang tua pasti mengizinkan. Jadi sepertinya Ibu juga membolehkan siswa untuk berkreasi ya, meskipun misalnya mata pelajaran udah di sungai aja, tapi misalnya kalau siswanya ke laut ya nggak monggo kan gitu kan? Nggak pernah. Ya. Pokoknya kalau pembelajaran saya itu maunya siswa, tapi tetap kita terarahkan. Aspeknya ini harus ikan, nggak boleh kan terus Bu ganti singkong, ya nggak boleh seperti itu. Tetap harus kita arahkan. Kalau bisa, karena potensi mereka kan yang milih kita tuh apa itu dekat sungai, berarti ikannya diusahakan yang sungai. Kenapa? Karena potensi lokal seperti itu. Tetap diarahkan kayak gitu, walaupun mereka mau gini, tapi kan akhirnya ngerucut. Banyak teman saya memang nggak mau ngajar PKBU. Sudah pun ngajar PKBU, untuk sekolah-sekolah lain kebingungan, materinya nggak ada Bu, gini kayak gitu. Memungkinkan nggak sih PKW itu diintegrasikan dengan mata pelajaran lain ya? Misalnya kayak biologi, fisika, matematika, bahkan ekonomi gitu ya? Bisa. Tapi kan secara kurikulum ya, kayak tadi itu bisa dipertemukan nggak sih? Bisa, sebenarnya bisa.